Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang selalu mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah-kisah sebelumnya, kita sudah banyak mengetahui ketaatan mereka. Dalam bab ini, saya akan menceritakan secara khusus beberapa kisah mereka supaya kita bisa membandingkan keadaan kita dengan keadaan mereka. Sampai di manakah tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita selalu berharap keberkahan, kemajuan dan hasil seperti yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bila kita benar-benar ingin mendapatkan hal itu, hendaknya kita melakukan amalan seperti yang dicontohkan oleh mereka. Kisah Sayyidina Abdullah bin Ammar bin Ash'ari radhiyallahu anhuma membakar selimutnya. Sayyidina Abdullah bin Ammar bin Ash'ari radhiyallahu anhuma bercerita, suatu hari dalam suatu perjalanan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk di majelisnya. Saat itu aku memakai kain selimut yang dicelup dengan ushafur atau celupan berwarna merah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kain itu, beliau berkata, "Apa yang kamu pakai?" Aku merasa dengan pertanyaan itu beliau tidak menyukai kain tersebut. Akhirnya, ketika aku pulang, aku melihat keluargaku sedang menyalakan api di dapur. Maka kain itu aku campakkan ke dalam api itu. Pada hari berikutnya, aku hadir lagi di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepadaku, "Mana kain itu?" Aku pun menceritakan apa yang aku lakukan. Beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu berikan kepada salah satu kaum wanita di rumahmu? Wanita boleh memakai pakaian yang berwarna seperti itu." Hadis riwayat Abu Daud. Faidah: sebenarnya kain itu tidak harus dibakar. Akan tetapi karena hati tidak dapat menanggung kemarahan dan ketidaksukaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terpikir olehnya cara yang lain. Berbeda dengan orang yang lemah seperti saya. Dalam menghadapi masalah seperti itu, akan ada banyak kemungkinan yang akan diupayakan, yaitu seberapa jauh kemarahan beliau dan kita dapat berdialog terlebih dahulu mengenainya, atau apakah kita diizinkan memakainya dalam bentuk lain, atau mungkin kita berpikir bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bertanya, bukan melarang, dan berbagai kemungkinan lainnya. Kisah seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu merobohkan bangunan kubahnya. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjalan keluar rumah. Ketika sedang berjalan, beliau melihat sebuah kubah yang dibangun tinggi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, bangunan apa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan kepada beliau bahwa itu kubah yang baru dibangun oleh seorang sahabat Ansor radhiyallahu anhu. Mendengar itu, beliau hanya diam. Di lain waktu, sahabat Ansor tadi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Namun beliau memalingkan wajahnya dan tidak menjawab salamnya. Sahabat Ansor itu mengira mungkin salamnya tidak terdengar, sehingga ia mengulangi lagi salamnya. Tetapi beliau tetap tidak menghiraukan dan tidak menjawab salamnya. Melihat sikap beliau yang demikian, sahabat Ansor itu tidak mampu menahan kegelisahannya. Lalu ia bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di tempat itu, mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian kepadanya? Mereka pun menceritakan sebabnya. Pada suatu hari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dan di tengah jalan beliau melihat kubah yang dibangun tinggi. Beliau bertanya, milik siapakah bangunan ini? Mendengar keterangan itu, sahabat Ansor itu segera pulang dan langsung menghancurkan dan meratakannya dengan tanah. Tanpa bekas, ia tidak mengabarkan perbuatannya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara kebetulan, pada saat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak ada. Beliau menyatakannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu, setelah beliau tidak mempedulikan sahabat Ansor tersebut, dan setelah mengetahui alasannya, sahabat tersebut langsung menghancurkan kubah itu. Beliau bersabda, setiap bangunan adalah musibah bagi pemiliknya, kecuali bangunan yang sangat diperlukan dan sangat darurat. Hadis riwayat Abu Daud. Faidah, itulah kedalaman cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahan jika tidak suka. Mereka tidak tahan jika melihat wajah beliau sedih atau menjadi penyebab beliau menunjukkan sikap tidak suka. Sahabat Ansor tersebut telah merobohkan kubah tanpa memberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyenangkan hati beliau. Akan tetapi secara kebetulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak ada lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang-orang yang menyia-nyiakan uang untuk bangunan banyak. Hadis yang menyebutkan masalah itu, rumah istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terbuat dari pelepah-pelepah kurma dan dindingnya hanya ditutup dengan kain karung agar orang-orang yang bukan mahram tidak dapat melihat ke dalam suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu tempat. Kebetulan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki sedikit harta.
Ia membelanjakannya untuk membeli batu bata mentah untuk dipasang sebagai pengganti dinding karung di rumahnya. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dan melihat perubahan di rumahnya, beliau bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Mengapa kamu melakukan hal ini?" Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, "Ya Rasulullah, aku melakukannya agar tempat tinggal kita lebih tertutup." Beliau bersabda, pembelanjaan seseorang yang terburuk adalah membelanjakan uang untuk bangunan. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari aku dan ibuku sedang memperbaiki dinding rumah yang telah rusak. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kami dan mendengar kami dengan bersabda, 'Kematianmu sendiri lebih dekat daripada runtuhnya dinding ini.'" Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca, dan yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Insyaallah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.